Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur, tepatnya 14 Februari 1871 Masehi atau 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau meninggal di Jombang, Jawa Timur 21 Juli 1947 atau 3 Ramadan 1366 Hijriah, tepat pada umur 76 tahun. Pemakamannya berada di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah seorang pahlawan nasional yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren, beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Latar belakang dan pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Beliau juga keturunan ke-10 dari Maulana Ishaq, salah seorang terkemuka Wali Songo yang merupakan pelopor penyebar agama Islam di tanah Jawa. Berikut urutan silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq atau Syekh Awalul Islam. Beliau datang dari Aceh ke tanah Jawa. Beliau memiliki anak Ainul Yakin atau yang dikenal dengan Sunan Giri. Sunan Giri memiliki anak Syekh Abdurrahman atau yang dikenal dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir memiliki anak Syekh Abdul Halim, Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memiliki anak Syekh Abdurrahman, Pangeran Sambut Bagda. Pangeran Sambut Bagda memiliki anak Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim memiliki anak Kiai Haji Abdul Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid memiliki anak Kiai Haji Anusarwa. Kiai Haji Anusarwa memiliki anak Kiai Haji Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari memiliki anak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama Islam dari ayahnya dan kakeknya yang merupakan ulama terkemuka di tanah Jawa, yaitu Kiai Haji Usman yang juga pemimpin pesantren Gedangan di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau sudah berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren di tanah Jawa, antara lain Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Trenggilis di Semarang, Pesantren Kademangan di Bangkalan, dan Pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Syahid Yamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Soleh Bafadlah, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, dan Sayyid Husain Al-Habsi. Setibanya di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Tarmas, Pacitan.
Syekh Mahfud sendiri adalah ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekkah. Syekh Mahfud merupakan ulama ahli di bidang ilmu hadis, di mana hal inilah yang membuat Kiai Haji Hashim Asy'ari berminat belajar akan ilmu hadis. Sehingga sekembalinya ke Indonesia, pesantren Kiai Haji Hashim Asy'ari sangat terkenal dalam bidang ilmu hadis. Beliau mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Sahih Bukhari di pesantrennya, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima isnad atau sanad ilmu hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, beliau juga belajar tasawuf atau ilmu sufi dengan mendalami tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi atau ilmu falak, matematika, serta ilmu hisab dan aljabar. Pada masa belajar kepada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hashim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya beliau mengagumi rasionalitas pemikiran Muhammad Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Muhammad Abduh terhadap ulama tradisionalis. Guru lainnya Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama terkenal dari Banten yang bermukim di Mekkah. Sementara gurunya yang bukan dari Nusantara antara lain Syekh Shatta dan Syekh Dagistani yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Kiprah Kiai Haji Hashim Asy'ari di Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekkah, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di tanah Jawa pada abad ke-20-an. Di tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Akibat penjajahan dan kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum pelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional, semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air dibentuk pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikanlah Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan juga Nahdlatul Tujjar yang merupakan pergerakan kaum saudagar. Sarekat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu juga, maka Taswiratul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional serta ad hoc,
dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis yang bertujuan mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai dan ulama, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya, organisasi ini didirikan, yang mana dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang mendekati pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni, sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni dengan menerapkan Quran dan Sunnah. Bagi para kiai pesantren, pembaharuan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama mendesak untuk segera didirikannya organisasi tersebut. Menegaskan prinsip-prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dijabarkan dalam Khittah Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar serta rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir serta bertindak di bidang sosial, keagamaan, dan politik. Karya dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Rasul, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin. Beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Doktrin ini diterapkan pada Nahdlatul Ulama dan bagi yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, dan penyebar faham Ahlussunnah wal Jamaah. Muslim tradisionalis juga menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan dirinya dengan Muslim modern, walaupun yang terakhir ini juga menerima formulasi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bidang teologi. Namun, tidak seperti kaum modern lainnya, Muslim tradisionalis mengikuti salah satu 4 mazhab Sunni dan mengakui keabsahan Sufi Ortodoks sebagaimana yang diajarkan oleh Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat 2 perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengandaikan pola keberagaman bermazhab kepada generasi Muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan,
Sekian banyak dari pemikirannya, setidaknya ada 4 kitab karangannya dan menggambarkan pemikirannya. Berikut adalah karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadisil mautah wa asyiratis sa'ah wa baya mafhumis sunnah wal bid'ah. Paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah serta bid'ah. Yang kedua, Al-Nurul Mubi'in fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, berarti cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Adab Al-Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilyah al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma ta'allimihi. Etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Yang keempat, Al-Tibyan fi nahyi an muqatta'atil arham wal aqarib wal ikhwan, penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Yang kelima, Muqaddimah Al-Kunun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini, para pembaca akan mendapatkan gambaran bagaimana pemikiran dasar Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Nahdlatul Ulama. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Boleh dikata, kitab ini menjadi bacaan wajib bagi para penggiat Nahdlatul Ulama. Yang keenam, Risalah fi Ta'kid Al-Ahzi bi Mazhab Al-A'immah Al-Arba'ah, mengikuti manhaj para imam 4, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat Imam 4 tersebut. Dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini. 7. Mawaiz. Mawaiz sendiri adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para penggiat di masyarakat. Saat Kongres Nahdlatul Ulama yang ke-11 tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Profesor Buya Hamka menerjemahkan kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat, edisi 15 Agustus 1959. Yang kedelapan, Arba'ina Hadisan Tata'allaku bi Mahabbati Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lurus sebagai pemenang. Kitab ini berisikan 40 hadis pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama. Yang kesembilan, Al-Tanbihat Al-Wajibat lima yusna al-maulid bi al-munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah profil singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan tokoh sentral Nahdlatul Ulama dan merupakan pahlawan nasional. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Dari Langit dengan mensubscribe-nya terlebih dahulu dan nantikan video-video tokoh berikut.